sebuah mobil yang membawa kapsul waktu akan berkelana mengelilingi Nusantara. Mewujudkan hal itu, pemerintah membuat program kapsul waktu yang akan menyimpan surat dari seluruh masyarakat di 34 provinsi melewati jalan darat. Kapsul waktu ini dibawa berkeliling ke seluruh provinsi di Indonesia dan akan diisi dengan berbagai mimpi masyarakat. Pada mulanya sebetulnya gagasan ini berawal dari keinginan untuk merayakan 70 tahun Indonesia Merdeka sepanjang tahun. Kapsul waktu sendiri merupakan satu gagasan yang waktu itu dilontarkan oleh Mas Abdi Sleng ya di awal. Gimana kalau kita bikin time kapsul? Kita masukkan mimpi, harapan, cita-cita itu dalam satu kapsul, kemudian kita letakkan di satu tempat. Nanti sekian tahun ke depan kita buka lagi. Kita santai-santai menghadap Presiden menyampaikan gagasan itu, Pak. Gimana Pak Jokowi kalau kita 70 tahun Indonesia Merdeka kita maknai dengan menggelorakan gerakan Ayo Kerja. Sekaligus nanti Bapak akan launching logo peringatan 70 tahun. Kapsul waktu ini dibuat sebagai bagian dari gerakan nasional Ayo Kerja dalam memperingati 70 tahun Indonesia Merdeka, yang merupakan simbol impian, harapan, motivasi bangsa Indonesia untuk 70 tahun akan datang. Tapi kemudian Bapak Presiden mengusulkan, menyampaikan gagasan supaya ada benang merah yang mampu mengikat dan menyambung rasa kebangsaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan dari situlah muncul gagasan kapsul waktu. Kapsul waktu impian Indonesia adalah wadah sejarah berbentuk kapsul, tempat menyimpan dokumen tulisan impian masyarakat dari setiap provinsi di Indonesia yang disimpan dalam benih impian untuk diletakkan pada tahun ini 2015 untuk dibuka tahun 2085 mendatang. Iya, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk tim ekspedisi kapsul waktu 2085. Kita memulai ekspedisi kapsul waktu ini dari Sabang. Dari satu provinsi ke provinsi lain. Kita mulai dari yang paling barat, nanti selesai di yang paling timur di Merauke. Yang pertama ini pengalaman baru bahwa saya baru kali ini bisa menginjak atau menjelajahi aspal Sumatera. Banyak ya kita ngelewatin yang dibilang lautan sawit lah. ekspedisi kapsul waktu bersama dengan rekan-rekan yang lain ini sangat merasa terlayani, kemudian sangat terjaga
difasilitasi dari berbagai penjagaan dan berbagai hal yang memudahkan tim EKW, Ekspedisi Kapsul Waktu, untuk menjalankan tugasnya. Rata-rata sambutan masyarakat luar biasa dahsyat, bahwa mereka menyambut adanya suatu kedatangan, satu semangat baru, suatu benda yang merepresentasikan suatu kebinekaan, suatu benda yang telah mengalami perjalanan sangat panjang sebelum masuk ke daerah mereka, suatu benda yang baru saja singgah dari daerah saudara sebelum mereka atau provinsi sebelum mereka. Ini menjadi merekatkan kembali bahwa mengkonfirmasi sekaligus menyadarkan mereka bahwa negeri kita ini besar sekali, negeri kita ini penuh keragaman. Tetapi meskipun dipisahkan oleh laut, ada puluhan ribu pulau, ternyata mereka masih merasa menjadi satu saudara. Kita inginkan pertahankan adalah karena ini salah satu tempat dunia pendidikan agama Buddhis yang sudah mendunia. Jadi dan dari hal itu kan bahwasanya ada mengangkat kebanggaan kita sebagai masyarakat Indonesia. Kita punya dunia pendidikan yang dikenal oleh masyarakat luas, karena baik dalam maupun istilahnya dari dunia yang negara yang lain. Antusiasme yang nyata justru di kabupaten-kabupaten yang kecil dan agak berkurang di kota-kota besar. Kabupaten yang sederhana mungkin yang jarang ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan itu kelihatan dari jumlah warga dan juga jumlah siswa yang turun ke jalan untuk menyambut ekspedisi Kapsul Waktu. Rekam, direkam. Ya. Saya ingin bertanya tujuan awal dari ekspedisi ini untuk apa? Oke, Mas Bidi. Ya, sebetulnya ekspedisi ini ada, kalau kita lihat itu ada kontainer kapsul dan di dalamnya ada kapsul. Kapsul itu berisi impian-impian masyarakat Indonesia. Jadi kita sudah mulai dari Aceh, ada 7 impian mimpi masyarakat Aceh. Di setiap provinsi itu ada 7. Setelah dikumpulkan dari banyak orang. Kemarin 1.400 mimpi. Nah, itu akan dimasukkan ke kapsul, kemudian dimasukkan ke kontainer, dan ini akan keliling sampai ke Merauke. Dan di Merauke nanti kita ada museum kapsul, nanti akan ditaruh di situ. Dan 70 tahun mendatang kita akan buka. Tapi kita tidak harus menunggu 70 tahun. Jadi seberapa yang kita capai, yaitu kita harus kerjakan. Makanya kita ada slogan Ayo Kerja. Jadi itu yang maksudnya kapsul. Saya langsung bertemu dengan Bapak, dan Bapak sudah ada di sini. Kami juga mempunyai mimpi untuk kami sampaikan. Oh iya. Boleh, ini langsung direkam. Oke, sampaikan. Pertama, tolong tanggulangi asap. Kami berhari-hari tidak sekolah, kami ketinggalan pelajaran, kami harus ikut meet. Tolong juga untuk bantuan maskernya. Sampai saat ini kami belum mendapatkan bantuan masker. Oke, masker ya. Setelah itu tolong
wajib belajar, tolong jadi 12 tahun. Kami sangat membutuhkan itu. Kawan-kawan kami banyak ingin sekolah, tapi orang tuanya tidak mampu. Kami sangat membutuhkan. Tadi sudah rekap? Tidak. Nanti akan disimpulkan. Oke, sudah disimpulkan di situ ya. Nanti kita sampaikan. Oke. Ya, nanti akan kami sampaikan ya, Dek ya. Kita baru ngerasakan ada di dalam lautan asap itu juga. Sebenarnya mengganggu sih tidak, cuman kami merasa kami yang baru beberapa hari saja masuk ke daerah yang berasap, apalagi mereka yang berminggu-minggu, entah berbulan-bulan, gimana rasanya. Wajah panas, hidung pun panas. Kita di yang kita lihat di ini perbatasan Riau dan Jambi ada kebakaran hutan. Kita memberi satu ruang kepada rakyat, kepada generasi muda bahwa kita masih punya mimpi, harapan, ekspektasi sebagai negara besar untuk 70 tahun Indonesia ke depan. Itu menjadikan mereka bergairah, antusias. Wah, kita ada satu ruang nih untuk mengekspresikan mimpi, memproyeksikan harapan. Proses-proses pengumpulan itu sendiri menjadi unik dan menjadi sangat menyenangkan. Untuk memiliki semangat bekerja keras, kita harus punya impian untuk dikejar. Sehingga kita memiliki impian bersama yang menjadi penyemangat generasi muda untuk bekerja, berjuang, mengejar impiannya, impian Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memberi ruang seluas-luasnya kepada anak bangsa untuk berani bermimpi. Dan wujudnya pengelolaan lingkungan yang baik dan bertanggung jawab untuk peningkatan ekonomi. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Kami bermimpi 70 tahun nanti Indonesia tidak ada lagi korupsi, sehingga dana pengembangan pendidikan semakin besar untuk pengembangan sumber daya manusia. Kami menyediakan media bagi masyarakat secara luas untuk menyampaikan mimpi-mimpinya tentang Indonesia pada masa yang akan datang. Memasuki Kalimantan Tengah, kami mengalami sedikit hambatan
terutama di Kabupaten Kota Waringin Barat menuju ke Kota Waringin Timur. Kabut asap yang begitu tebal menghadang kami, nyaris jarak pandang hanya sekitar 100 meter. Setelah dari Kalimantan Tengah, kami menuju ke Kabupaten Kapuas. Kita memasuki Kuala Kapuas. Iya, tikungan tajam sekali saudara-saudara, jangan sampai lupa. Sampai ke tempat kita. Ayo Pak, jangan terlalu pergi Pak. Maju Pak. Ini perjalanan yang panjang dan ini juga dilakukan secara sukarela, dan beberapa perjalanan yang sulit seperti di daerah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Ini trek-trek yang panjang. Ekspedisi kapsul waktu 2085 sampai di penjara Banjai. Di sel ini Bung Karno ditahan di ruangan hanya 2 meter kali 1 meter. Beliau menyusun pledoinya berjudul Indonesia Menggugat pada tahun 1929, dan dari situs ini beliau berjalan kaki ke gedung Indonesia Menggugat untuk diadili, dan lebih dari 50 kali bolak-balik antara penjara ini dan gedung pengadilan. Kira-kira seperti inilah ruangan Bung Karno dengan ranjang hanya 60 cm dengan penerangan yang sangat terbatas. Beliau menyusun pledoi Indonesia Menggugat yang menjadi cikal bakal Republik Indonesia. Bung, saya sampaikan apa yang jadi pikiran saya kepada Bung. Saya ingin nyanyikan satu lagu karena karya anak Bung sendiri, karena saya tahu dan saya berusaha memahami bahwa sel seperti ini mungkin Bung merasa sendiri. Berjalan di tengah malam nan sepi, semakin jauh melangkah, semakin gelisah. Sendiri berjalan di tengah malam nan sepi, ku nanti engkau wahai bersama sang fajar
Bayu dingin lalu dan bintang mengerjap sayu, rembulan memudar tiada terbayang harapan. Sendiri berjalan di tengah malam nan sepi, ku nanti engkau wahai bersama sang fajar. Atas nama teman-teman Bu, saya ucapkan terima kasih atas seluruh renungan dan seluruh perkataan Bu, seluruh kreasi dan imajinasi Bu untuk membangun republik ini. Kami juga mohon maaf sampai hari ini kami tidak berbuat suatu apa bagi republik ini. Tapi hari ini kami berusaha untuk punya keberanian untuk bermimpi bagi republik ini. Silakan Bu, beri kami 1-2 patah kata Bu. Saudara-saudara, apakah hak-hak bangsa kita yang kiranya boleh jadi imbangan dari keadaan ekonomi yang menyedihkan ini sekarang? Apakah hak-hak bangsa kita yang boleh dipakai sebagai obat di atas luka hati nasional yang perih ini? Sesungguhnya tidak ada hak-hak yang orang berikan pada rakyat Indonesia untuk jadi imbangan kepada bencana pergaulan hidup dan bencana kerejekian yang tebarkan oleh imperialisme modern itu. Tidak ada hak-hak yang orang berikan pada rakyat kami yang cukup nikmat dan menggembirakan untuk dijadikan penglipur hati nasional yang mengeluh melihat kerusakan sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh imperialisme modern ini. Tidak ada hak-hak yang orang berikan kepada rakyatku yang boleh dijadikan sebagai pegangan, sebagai penguat, sebagai staging untuk memberhentikan kerja imperialisme yang mengobrak-abrik kerejekian dan pergaulan hidup kami. Indonesia terbebas dari segala bentuk diskriminasi, terutama diskriminasi ras, etnis, gender, dan orientasi keagamaan. Tidak ada lagi konflik antar agama dan antar etnis. Masyarakat hidup berdampingan dengan damai. Tapi apakah kita mampu merawatnya? Dan hari ini kita bisa menyatakan di bawah Presiden Jokowi kita mampu merawatnya dan bahkan kita sudah melampaui angka 70 tahun Indonesia merdeka. Kita akan melihat apakah 70 tahun yang akan datang Indonesia tetap seperti ini atau bahkan Indonesia akan melampaui cita-cita kita semua menjadi negara yang disegani di seluruh dunia ini.
hak ini ya, potong air, potong air. Nanti masalahnya model pakai apa aja ganteng Pak. Model pakai apa aja? Jangan pakai nama Pak Agung, Bang. Jarang nih momen harus foto nih. Lihat, Gong. Yang ada struktur ini setelah Majapahit masuk. Dan ini sebelum pre-Majapahit. Oh, jadi ini ada dua anasir gitu ya? Anasir. Satu pre-Majapahit dan setelah Majapahit berkuasa di Bali. Yang ini pengaruh Jawa. Kalau pre-Majapahit belum ada bangunan. Sumatera. Nah, ini dekat. Siapa yang bertanggung jawab terhadap ciptaan, katakanlah Siwa atau Tuhan, Ganesh, obstacle remover, yang memproteksi, memelihara ciptaan. Sekarang kita mau nyebrang ke Mataram. Ini sudah di pelabuhan. Di sana kita bakal langsung nyampe, langsung beraktivitas, dan kita akan lihat bagaimana sambutan lompong. Oke Pak, sama ini kita persiapan keluar. Lalu customer ke siap untuk Terus kita juga nggak mau pakai uang negara karena ini idenya ide dari kita, masyarakat sipil, kemudian kita ingin gotong royong gimana caranya. Akhirnya oke, kita tetap melakukan perjalanan cari sponsor aja. Ada yang memberi sponsor kaos, ada yang memberi sponsor topi, ada juga bahan bakar, ada mobil dan sebagainya. Jadi kerja gotong royong dengan para sponsor, dengan para donatur inilah yang mewujudkan perjalanan itu. Panitia nasional ini perlu disupport oleh para panitia daerah, sehingga dari mulut ke kuping kita telepon, cari kenalan, jaringan dan sebagainya, mencari relawan-relawan lain di daerah, terbentuklah 34 relawan daerah menjadi panitia daerah ekspedisi kapsul waktu. Ada latar belakang yang beraneka dari relawan, ada yang profesional, ada yang bahkan juga teman-teman dari pegawai pemerintahan di tingkat kecamatan,
tingkat kabupaten. Yang unik di situ, karena ini kepanitiaan relawan, tidak seperti organisasi massa atau suatu organisasi politik dan seperti itu. Kita relawan hanya perlu koordinasi saja, sehingga ditunjuk koordinator. Kita sepakati koordinator yang media, ada koordinator substansi, ada koordinator nasional dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian telah sudah seluruh rangkaian perjalanan yang buat aku meyakinkan bahwasanya Indonesia itu semakin memiliki banyak warna. Karena apa? Di sana juga saya temukan hal-hal baru, budaya, bahasa, cara berpikir, terus etos mereka antar umat beragama yang saling menghargai. Saya nggak pernah nyangka untuk bisa ikut di tim ini, di tim yang membawa mimpi seluruh bangsa Indonesia. Yang saya lihat dari perjalanan ini itu banyak ragam budaya, suku dan adat, tapi memiliki mimpi atau tujuan yang tidak berbeda jauh. Republik ini dibangun dengan impian, dengan mimpi. Oleh sebab itu, saya merasa bahwa impian ini juga yang saat ini menjadi berharga sekali
untuk menjahit kesatuan dari Sabang sampai Merauke di tengah tantangan-tantangan beraneka gagasan-gagasan baru yang bisa jadi mendukung, tapi juga bisa jadi menjadi sebuah ancaman bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang saya pelajari, pertama kerja tim, saling kerja tim paling utama ya. Yang kedua adalah profesionalitas, kita diuji di sini. Yang ketiga, saya menghargai budaya bangsa ini. Semoga di 2085 nanti Indonesia tetap menjadi negara kesatuan NKRI, tak terpisah satupun, dan menjadi negara yang disegani di seluruh dunia. Kami sedang di perbatasan di Papua New Guinea. Ini adalah masuk sebentar adalah zona aman. Kita masih boleh pegang kamera di sini. Nanti kalau kita masuk di sana, diharapkan tidak membawa kamera. Ingat, visi ke depan kita adalah kompetisi. Kompetisi. Saya meyakini dengan kerja bersama, dengan semangat gotong royong kita mampu memenuhi impian itu. Kita mampu mewujudkan impian-impian itu. Sebagai provinsi terakhir yang dilalui oleh kapsul waktu di tanah Papua ini, tanah yang kaya akan sumber daya alam dan budaya, tanah indah seperti surga kecil yang jatuh ke bumi. Menjadi titik balik bagi kita bangsa Indonesia untuk melaksanakan cita-cita pendiri bangsa, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Untuk 2085 nggak muluk, sederhana cukup. Saya cuma minta pendidikan untuk bangsa Indonesia ini, karena saya terharu di saat perjalanan Sumatera atau sampai Jawa itu disambut oleh anak-anak kecil yang melambaikan tangan. Mudah-mudahan bangsa Indonesia ini bisa untuk dalam pendidikan rakyat Indonesia bisa lebih maju. Itu aja.
dihidupkan lagi adalah rasa kebangsaan, nasionalisme, dan juga keberanian dari warga masyarakat untuk memimpikan Indonesia yang hebat pada masa-masa yang akan datang. Di tengah banyak keterpurukan prestasi, menurut saya sudah saatnya bagi kita untuk memimpikan, untuk mengharapkan, untuk mengimajinasikan Indonesia yang hebat pada masa yang akan datang.